Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita tetap bisa ngaji, bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Karena sejatinya Allah memerintahkan kepada nabinya dengan sebuah perintah untuk memohon tambahan. Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Rabbku tambahkan buat aku ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini tepatnya tanggal 2. Di saat manusia ribut dengan akhir tahun, sejatinya umat Islam tahu bahwa hari ini masih tanggal 2 bulan Jumadal Akhir. Habis Jumadal Ula ada bulan Rajab. Habis Rajab ada bulan Sya'ban. Habis Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi karena banyak di antara umat Islam yang tidak peduli tidak peduli dengan agamanya, tidak perhatian dengan peradabannya, dengan budayanya, mereka sudah melebur sehingga sebagian umat Islam kehilangan identitas. Terkadang orang tidak bisa membedakan lagi mana yang muslim dan mana yang non-muslim. Kita sendiri yang sebagian di antara kita malu untuk mengatakan ana muslim, I am muslim. Menjadi orang Indonesia, kita bangga. Dan kita gak malu untuk mengatakan saya orang Indonesia. Walaupun ada mungkin negara-negara lain yang lebih maju dari Indonesia. Tapi sebagai seorang muslim, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Yang lainnya hanya bikinan dan buatan manusia. Yang di sisi Allah cuma Islam. Dan Allah mengatakan tentang umat Islam ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Gimana sekarang orang Indonesia yang mungkin Indonesia itu bukan negara paling maju di dunia ini, bukan negara paling bersih, bukan negara nomor 1, tapi kita mau nggak mau bangga anak orang Indonesia, anak orang Indonesia. Terus bagaimana ketika engkau menjadi seorang muslim yang telah ditetapkan oleh pencipta langit dan bumi ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, dilahirkan untuk umat manusia. Tugas kalian merubah dunia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengangkat standar orang-orang itu untuk menjadi orang baik. Kalian menyelamatkan orang-orang itu dari kumbangan yang penuh dengan dosa dan nista menuju ke daratan yang penuh dengan kesucian dan keindahan. Dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
maka jangan pernah malu untuk menjadi umat yang terbaik. Tapi karena memang sebagian kita itu ada yang Islamnya cuma separuh, sehingga dia masih jauh dari kebaikan. Ingat, tahun baru ini, kalau kita lihat di mana-mana, tulisannya itu Selamat Natal dan Tahun Baru. Iya. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk orang-orang Nasara. Karena ini adalah Natalan mereka, hari raya mereka, dan tahun baru mereka. Kita ini perlu menjadi orang Islam yang moderat. Yang gak berlebih dan gak kurang. Di tengah. Apa standarnya? Iya, standarnya. Kalau di Indonesia bicara standar orang itu baik, orang yang ikut aturan. Yang dia bekerja sesuai dengan undang-undang. Umpamanya seperti itu. Dan menjadi muslim yang baik itu yang sesuai aturan. Aturannya mana? Qala Allah, qala Rasul. Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Dan Allah utus Rasul SAW untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya kita lihat, kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang sirah nabawiyah. Kita ini sedang belajar tentang identitas kita. Karena kalau bicara identitas, maka kita akan bicara sebuah keyakinan yang kita miliki. Kita akan bicara sejarah kita. Nah, kita akan bicara bahasa yang digunakan. Makanya kalau kita lihat di mana-mana identitas itu selalu bahasa nomor satu negara ini apa? Bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris. Mungkin di Spanyol bahasa Spanyol. Itu identitas. Kalau dikatakan, engkau orang Spanyol. Iya, bahasamu apa? Inggris. Tuh gimana sih? Orang Spanyol bahasa Inggris. Kan bahasa Spanyol. Dan Muslim punya bahasa. Makanya kenapa kita nggak boleh merubah bacaan Quran kita dengan bahasa Indonesia. Bacaan sholat kita. Nggak bisa, ya udah. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, kau akan tahu identitas Muslim. Dia akan sholat dimanapun. Mau di Eropa, mau di Afrika, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Antartika sana pun. Ketika Muslim sholat, engkau ketemu sama Muslim, engkau jadi makmum, maka akan dikatakan oleh imamnya, Allahu Akbar. Kenapa? Identitas. Jadi keyakinan, sejarah, bahasa, dan bumi. Muslim tanahnya mana? Di mana tanahnya orang Islam itu? Innal arda lillah. Buat dia, Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, atau Mekah, atau Mesir, atau sampai Amerika pun mana. Buat dia tanah itu tanah yang sama. Milik Allah Azza wa Jalla. Dan aku adalah hamba Allah. Perang Badar jamaah adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tahun 2 Hijriah. Ini identitas Islam. Kalau membaca sejarahnya umat Islam yang tadi. Kita akan temukan tahun 2 Hijriah, 5 Hijriah, kapan meninggalnya Nabi SAW. Tahun 11 Hijriah, kapan Khalifah Abu Bakar menjadi Khalifah. Setelah meninggalnya Nabi SAW tahun 11 Hijriah. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 11 Rabiul Awal. Kapan Abu Bakar meninggal dunia. Kita akan ketemu dengan tanggalan-tanggalan Hijriah. Karena itu identitas. Maka yang orang itu semua ingin kalender mereka dipakai untuk menunjukkan identitas. Dan dia akan pasang badan. Bagaimana dia berusaha untuk mempengaruhi kaum yang lainnya ikut identitas dia. Maka tolong yang Muslim. Hari ini masih tanggal 2 Jumadil Akhirah. 1444 Hijriah. Tapi kita masuk ke pembahasan perang Badar ya. Perang yang penuh dengan pelajaran. Perang yang sebenarnya tidak dipersiapkan untuk perang. Para sahabat diajak Nabi SAW untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy.
Tapi kemudian Allah inginkan sesuatu yang besar buat mereka. Kalau 300 orang ini, 300 belasan orang menang dan dapat menghadang kafilah dagang, lalu mendapatkan harta rampasan perang, ceritanya biasa-biasa aja. Kenapa? Ya pantas lah 300 belasan menghadapi 50 orang. Yang 50 orang ini juga bukan pasukan perang. Tapi Allah ingin menjadi cerita yang merubah sejarah. Merubah wajah dunia. Mengangkat derajat, harkat dan martabat. Allah berikan kepada mereka 1000 pasukan perang. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka setelah perjuangan. Nah, kita sedang membaca pelajaran-pelajaran apa saja yang dapat diambil dari sana. Karena banyak di antara kita yang baca sejarah sekedar untuk menyenangkan hatinya. Tapi tidak untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang dia baca. Baik, silakan dibaca. Nah, petik dari peristiwa Perang Badar Kubro yang ke-8, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke suatu tempat di dekat Badar sampai keduanya berhenti dan bertanya kepada seseorang yang sudah tua. Tetapi orang tersebut enggan menjawab, kecuali jika keduanya memberitahukan identitasnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjanji akan memberitahukannya. Lalu orang itu memberitahukan apa yang diketahui tentang kelompok Quraisy dan pasukan beliau. Ketika orang tersebut menanyakan identitas keduanya, lalu Rasulullah menjawab, kami dari ma atau air. Jawaban ini tidak mengindikasikan pada suatu tertentu. Selain itu, maksud dari jawaban beliau tersebut adalah memang benar adanya, bahwa segala yang hidup adalah tercipta dari air. Beliau telah menjawab dengan jawaban benar, dan itu adalah cara bagi seseorang muslim untuk menghindari kebohongan pada posisi terdesak. barakallahu fikum. Nah, jawaban yang diplomatis. Jawaban yang multi tafsir. Untuk menghindari kebohongan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang terkadang nggak perlu dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kita terpaksa untuk menjawab. Tapi gimana jawabannya? Ya biar dia sendiri yang menafsirkan. Contoh di Jakarta, Jabotabek nih ya. Di sana banyak rawa. Di sana banyak pondok. Jadi ada orang tanya, antum dari mana? Dari pondok. Oh, pondok mana? Ada pondok bambu, ada pondok pinang, ada pondok kopi. Ya udah pondok aja. Yang penting kan Anda udah jawab, Anda nggak bohongan dari pondok. Ketika dari rawa. Ya rawa mana? Ada rawa macam-macam lah seperti itu. Jadi tatkala kita dalam kondisi terdesak, makanya Rasul SAW menyebutkan bahwasanya bohong itu boleh di 3 hal. 3 kondisi. Di 3 kondisi ini, apakah itu bohong beneran? Atau jawaban dan ucapan yang multi tafsir, yang diplomatis tadi. Nabi mengatakan, kami dari air. Karena di sana ada ma ini, ada ma ini. Kayak di Indonesia ada kali. Kali ini, kali ini, kali ini. Ya udah, ma. Badar itu namanya ma. Teman di situ ada sumur yang Badar. Maka Nabi mengatakan dari ma. Akhirnya orang itu mengatakan, ma yang mana gitu kan, banyak ma. Padahal yang beliau maksud adalah beliau dari air. Beliau tercipta dari air. Maka ada orang tanya, antum dari mana? Dari depan. Dari mana? Dari belakang. Dia nggak ingin orang itu tahu dia dari mana. Nah, kembali kepada kebohongan yang diperbolehkan sama Nabi SAW. Yang pertama dalam kondisi memperbaiki orang yang bertikai. Memperbaiki 2 orang yang bertikai ini
Gimana cara kita? Apakah kita boleh bohong beneran? Kita datang kepada si A. A, B itu selalu mendoakan antum. Benar, iya. Maksudnya dia kan ketika doa mengatakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Kan masuk si A ini dalam doanya dia. Dia nggak bohong. Kemudian datang ke si B juga mengatakan fulan itu ya Allah. Dia selalu mendoakan engkau. Dan dia peduli sama dirimu. Karena bentuk kepedulian itu adalah dengan mendoakan. Atau boleh kita berbohong yang sebenarnya. Jadi bukan yang ucapan yang multitafsir tadi. Yang kedua, bohong yang diperbolehkan adalah antara suami istri. Dalam merayu ya untuk menyelamatkan rumah tangga. Padahal si suami gak suka sama istrinya. Tapi gimana lah dia katakan dia cinta sama istrinya. Atau si istri kayak gitu juga. Yang ketiga, dalam peperangan. Al-harbu khid'ah. Perang itu ya strategi gitu loh. Makanya kadang-kadang ada umpamanya seorang tentara yang ditangkap oleh musuh. Apakah dia harus jujur menyebutkan dari mana engkau? Di mana pasukanmu? Berapa jumlahnya? Dia bohong aja, fadlah. Gak ada masalah. Baik. Ini pelajaran yang ke-8. Yang ke-9. Ketika Al-Hubab bin Al-Mundir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat yang beliau pilih itu berdasarkan wahyu ataukah pendapatnya sendiri. Beliau mengatakan bahwa itu adalah pendapat sendiri. Tatkala Al-Hubab mengetahui bahwa hal itu bukanlah berdasarkan wahyu yang beliau terima, maka ia pun mengemukakan pendapat yang lain yang berbeda dengan Rasulullah. Hal ini adalah cara yang baik yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sebab nas syariat tidak boleh diijtihadkan apalagi ditentang. Tetapi wajib bagi setiap muslim mengikuti dan melaksanakannya. Jika tidak ada ketentuannya dalam nas, yakni berupa Al-Quran dan hadis, maka barulah seseorang boleh mengemukakan pendapatnya dan melakukan ijtihad jika ia kompeten dalam hal itu. Subhanallah ya jemaah. Banyaknya penyimpangan yang terjadi. Banyaknya inovasi-inovasi baru dalam beragama. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Itu disebabkan apa? Disebabkan mereka berijtihad dalam permasalahan yang tidak ada ruang untuk berijtihad. Mereka menggunakan akal mereka pada saat akal mereka seharusnya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tatkala seorang sibuk berijtihad sehingga dia membuat sebuah bid'ah, sebuah ajaran yang baru yang dianggap baik. Padahal dalam bab ibadah itu kita mengikutin, nggak buat-buat sendiri. Al-Hubab bin Mundir, bagaimana kisah Hubab bin Mundir ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi ada hikmah di sana. Bagaimana dia sebelum mengemukakan pendapatnya, dia bertanya dulu. Ini sudah ketetapan yang ditentukan atau ada ruang untuk berijtihad? Di situ ya. Maka tolong seperti masalah yang selalu terjadi ya, di akhir tahun ini. Masalah mengucapkan selamat Natal. Ada lagi yang lebih parah ya. Dulu yang dibicarakan cuma selamat Natal. Sekarang ini bukan hanya selamat Natal. Kita lihat sebagian umat Islam ini lebih dari itu mereka ikut serta dalam acara Natal. Acara peribadatan orang-orang Nasara. Kita ini disuruh toleransi. Jangan ganggu mereka. Mereka mau beribadah, mereka mau punya acara, ya monggo, itu agamanya mereka. Kita yang muslim yang jadi masalah ikut-ikutan. Engkau ke masjid sana beribadah. Baca tuh Quran. Katanya, kalau bicara katanya, Rasul SAW itu diutus setelah adanya Nasara.
Bukan Nasara ini baru, kemudian ada ruang untuk berbeda pendapat, berijtihad. Nabi SAW itu diutus kira-kira 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Dan para sahabat hidup berdampingan dengan orang-orang Nasara. Ternyata mereka tidak memberikan contoh kepada kita untuk ikut serta atau mengucapkan salam. Selamat kepada mereka. Apa yang turun ayatnya? Yang turun ya ayyuhal kafirun. Sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jangan dicampur adukkan. Tapi gara-gara berijtihad, menggunakan akalnya, apalagi kadang-kadang orang-orang awam ini jemaah ngomong seenaknya bicara agama. Sehingga dia mengatakan, udahlah orang aku cuma ngomong selamat Natal, aku kan gak meyakini keyakinan dia. Gak apa-apa insya Allah. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kau perlu bertanya. Ketika terjadi khilaf, loh ana lihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi solusinya apa? Nabi udah kasih solusi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini yang dikatakan Islam moderat. Islam yang pertengahan. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Udah kayak gitu. Jadi standar. Ada yang dikurangin jadi rusak. Ditambahin jadi nggak asli. Mudah beragama itu jamaah. Jangan merepotkan diri kita. Karena aturannya sudah ada, tinggal diikuti. Di sini perbedaan ya antara aturan-aturan agama. Kalau kadang-kala aturan yang dibuat oleh manusia itu ada revisi, ya. Ada kumpul kembali, udah nggak relevan, ya pantas karena bikinan manusia. Yang dibikin di zaman Belanda dipraktekkan sekarang ya nggak pas lah. Tapi Al-Quran ini wahyu yang diturunkan oleh pencipta. Yang dijadikan penutup semua kitab yang sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW khatamun nabiyyin. Nggak ada lagi Nabi setelah beliau. Jadi yang ada aturan ini harus diikuti dan dijalankan. Maka kita lihat bagaimana adab seorang sahabat ya. Ketika ada ruang untuk berpendapat, baru dia berpendapat. Kalau wahyu, ya enggak sudah. Diikutin. Karena tugas kita adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi dalam kondisi yang memang di situ Rasul berijtihad, ada ruang untuk berijtihad, memberikan pendapat. Akhirnya Hubab baru memberanikan diri menyampaikan pendapat. Baik. Yang ke-10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat Al-Hubab yang beliau isyaratkan dengan perkataannya, engkau telah memberikan pendapat yang tepat. Hal tersebut mengajarkan kita kepada kebenaran dan tidak mengapa bagi seorang muslim meninggalkan pendapatnya untuk mengambil pendapat yang lain jika memang itu lebih benar. Selain itu, bukan dari sikap seorang muslim untuk bersikeras dan mempertahankan pendapatnya seperti ia mempertahankan harga dirinya, terlebih lagi apabila jelas-jelas pendapat orang lain lebih benar dan lebih baik dari pendapatnya. Hal ini mencerminkan contoh teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah telah berfirman dalam kisah Nabi Nuh Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm illa taghfirli wa tarhamni wa akum. Apaan Pak Ustaz? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya.
Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat 67. Ayat ini menunjukkan bentuk penyerahan Nabi Nuh alaihi salam terhadap keputusan Allah, dan ia pun memohon ampunan kepadanya. Imam Al-Aini rahimahullah berkata mengenai ayat di atas, bahwa kembali kepada kebenaran termasuk dalam kesempurnaan agama. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Dalam agama kita ada yang namanya musyawarah. Di Pancasila juga ada tuh musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi tentunya musyawarah ini dalam hal-hal yang tidak ada nas tadi. Tidak ada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Ketika ada itu, musyawarah nggak berguna. Gitu. Musyawarah umpamanya kumpul. Gimana khamr ini halal apa haram? Loh, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibu. Lalu musyawarah. Enggak perlu musyawarah. Musyawarah tentang zina ini halal apa haram? Lu haram sudah jelas. Hukumannya juga udah jelas. Cara ditetapkan hukuman udah jelas. Ketika ada ruang untuk musyawarah, maka di situ ada ruang untuk berpendapat. Seorang pemimpin itu diperintahkan untuk musyawarah dengan anak buahnya, dengan orang-orang dekatnya. Dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita ketika membahas tentang perang Uhud, kita akan lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah. Dan Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Taib, dalam mengumumkan pendapat, Anda ini sering hadir dalam musyawarah ya, rapat di kampus kita atau di lembaga yang lainnya untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Biasanya yang menjadi ketua itu punya pendapat. Dan anak buah juga punya pendapat. Ini kan sedang mendengarkan pendapat yang mungkin dianggap paling bagus lah. Anggapannya seperti itu. Terkadang menjadi seorang ketua itu berat sekali untuk ikut pendapat orang dan dia meninggalkan pendapat dia sendiri. Karena ketika dia sudah berpikir kayaknya ini pendapat yang paling bagus gitu. Dia ingin mengemukakan pada rapat tersebut agar semuanya menyetujui. Padahal belum tentu pendapat dia pendapat paling bagus. Likulli ra'sin ra'i. Ani terus terang ketika rapat itu dengar omongan orang-orang yang gak kebayang gitu. Masya Allah ya. Ini orang punya pendapat yang bagus sekali. Ini orang punya pendapat bagus sekali. Nanti di musyawarah itu dipilih pendapat siapa. Ketika pendapat sang ketua, kalau antum menjadi ketua atau kepala, pendapat antum itu dianggap oleh mereka kurang bagus, ya antum terima. Karena tujuannya itu memberikan yang terbaik. Dan setelah musyawarah kelihatan. Kok orang-orang lebih condong dengan pendapat B, padahal dia berpendapat A. Ya udah diikuti. Gengsinya diturunkan. Kalau tujuanmu benar-benar kebaikan. Kalau tujuanmu adalah eksistensi dirimu ya lain. Kau jangan turun dari pendapatmu. Itu kalau tujuannya eksistensi. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan orang, maka tolong ketika ada pendapat yang bagus itu dijalankan. Pentingnya rapat, pentingnya musyawarah. Dan ketika nanti diputuskan pendapat A yang dipilih atau B, maka pendapat dari hasil rapat itu adalah pendapat bersama. Sehingga kalau ternyata nanti gagal, nggak ada yang disalahkan. Oh ini gara-gara fulan berpendapat seperti ini. Enggak. Karena hasil dari rapat, hasil dari musyawarah itu adalah hasil bersama.
Dan kalau itu baik benar alhamdulillah. Kalau ternyata itu salah ya udah mau gimana lagi. Udah takdirnya Allah, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Sehingga semua anggota itu gak ada yang sakit hati. Karena udah hasilnya hasil bersama. Gak ada yang ngomong, oh ini gara-gara gak ikut pendapat Ana. Ana udah kasih tahu pendapat ini yang benar. Barakallahu fiik. Baik. Yang ke-11. Hikmah yang ke-11. Ketika sebuah tenda atau tandu dibuat untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakarlah yang menemani beliau. Hal ini merupakan keistimewaan Abu Bakar. Dia juga pernah bersama Rasulullah di dalam gua. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, inilah keistimewaan Abu Bakar dan dialah yang berhak bersama beliau dalam tenda tersebut sebab ia juga telah menemani beliau di dalam gua. Subhanallah jamaah. Iya. Ketika hijrah yang mendampingi Nabi alaihissalatu wassalam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah beliau berada di kota Madinah, beliau sering menyebutkan aku bersama Abu Bakar, bersama Umar. Ketika perang Badar, yang dampingin Nabi SAW adalah Abu Bakar. Di saat perang, yang kondisi komandan ini harus dijaga. Karena kalau komandannya mati, itu akan berdampak besar kepada anak buahnya. Semangat mereka yang runtuh. Mereka tidak lagi punya keinginan untuk menyelesaikan peperangan. Dan biasanya pasukan itu musuh ya. Pasukan musuh itu akan berpikir bagaimana menghabisi komandannya. Karena kalau itu runtuh, semua runtuh. Sebagaimana panji atau bendera yang dipegang itu menjadi simbol kekuatan mereka. Di sini siapa yang mendampingi Nabi SAW? Abu Bakar Siddiq. Artinya Abu Bakar dalam kondisi bahaya. Tapi beliau lakukan itu. Berarti Nabi percaya sama Abu Bakar. Karena ada pendamping-pendamping yang mungkin dia adalah musuh dalam selimut. Tapi Nabi SAW percaya sama Abu Bakar di dalam gua. Dan beliau tidak menyebarkan berita itu kepada orang-orang musyrik. Ketika perang Badar beliau menjaga Nabi SAW dan mendampinginya. Karena orang-orang Syiah jemaah. Mereka berpendapat bahwasanya Abu Bakar ini pura-pura masuk Islam. Umar juga seperti itu. Utsman. Mereka adalah orang-orang kafir sebenarnya. Maka mereka akan mencela Abu Bakar, mencela Umar, memaki Utsman. Padahal Allah Jalla Jalla menjadikan Abu Bakar mendampingi Nabi dalam gua dan mendampingi Nabi ketika perang Badar. Barakallahu fiik. Nah. Hikmah yang ke-12. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat semua orang tertidur pada malam perang Badar, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat di bawah pohon sampai subuh. Dalam hal ini terdapat sebuah pelajaran untuk selalu dan bersegera berlindung kepada Allah, terutama dalam situasi darurat. Pada malam berikutnya, Rasulullah juga berdoa dan bermunajat kepada Allah serta berharap pertolongan bagi hambanya yang mukmin. Mengharap pertolongan tidaklah datangnya dari orang yang duduk-duduk atau tidur, tetapi haruslah dari seseorang yang khusyuk dalam doanya agar dia diberikan jawaban atas doanya dan tercapai apa yang diinginkannya. Dalam memohon kepada Allah disyariatkan untuk berlindung kepadanya serta memperbanyak doa dan penyerahan diri di hadapannya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghabiskan malam Badar dengan mengerjakan sholat sampai subuh. Allahu Akbar jemaah. Ini harus ada di dalam hati setiap muslim bahwa sejatinya
Kemenangan itu dari Allah. Pertolongan itu dari Allah. Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Makanya bentar lagi kita akan lihat ungkapan orang-orang musyrikin. Kalau Allah menolong kalian, gak ada yang bisa ngalahkan kalian. Terus kalau kita tahu hanya Allah yang bisa memenangkan kita, maka tugas kita adalah bermunajat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memohonnya dengan memaksa. Dengan mengangkat tangan bagaimana selendang Nabi sampai jatuh. Abu Bakar naikkan lagi. Beliau minta sama Allah Azza wa Jalla. Bukan itu beliau lakukan 1 jam 2 jam. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Semuanya pada tidur. Nabi SAW sholat sampai subuh. Ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau ketika berdoa, kekhusyuan beliau ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Kalian mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Hanya dikabulkannya doa itu, ya butuh kesabaran, menunggu. Ada yang dikabulkan secara langsung seperti kejadian Nabi SAW. Ada yang ditunda, ada yang disimpan, ada yang diganti. Yang jelas semuanya ikut ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang dipilihkan sama Allah pasti yang terbaik. Barakallahu fiik. Nah. Hikmah yang ke-13. Diutusnya Ima Al-Ghifari kepada Quraisy dengan membawa pesan bahwa ia akan mempersiapkan persenjataan dan pasukan bagi mereka. Namun mereka berkata kepadanya, "Jika kita ingin memerangi Muhammad, maka kita sudah mempunyai cukup prajurit untuk memeranginya. Tetapi jika kita ingin memerangi Tuhan Muhammad, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk memeranginya." Barakallahu fiik. Mungkin ini diganti ucapannya. Tetapi jika kita inginnya dihilangkan. Jika kita memerangi Tuhannya Muhammad. Nah. Tapi kita ingin baik. Tetapi kita ingin memerangi Tuhan Muhammad. Tetapi jika kita. Tetapi jika kita memerangi Tuhannya Muhammad, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk memeranginya. Kata-kata ini dilontarkan oleh para penyembah berhala. Akan tetapi, orang-orang Muslim zaman sekarang lalai akan hal ini. Bukankah kita perlu kepada keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah? Bahwa orang mukmin itu istimewa. Ia tidak berperang sendiri untuk menghadapi musuhnya, tetapi dengan izin dan pertolongan Allah. Inilah perbedaan antara jihad yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dan perang yang lebih dulu dikorbankan oleh orang kafir. Dua hal yang berbeda, antara berjihad di jalan Allah, maka Allah bersama mereka dengan pertolongan, dan antara orang yang memerangi Allah dan berkeinginan untuk membunuh para walinya. Masya Allah jemaah. Ima'ah Al-Ghifari ketika perang Badar itu, dia menawarkan bantuan pasukan. Karena dulu jemaah, pada masa itu, peperangan itu biasanya akan dimenangkan oleh yang jumlahnya banyak. Karena persenjataannya itu paling jauh adalah panah. Jadi mereka memang harus berhadapan. Tidak seperti sekarang. Di mana pasukannya sedikit tapi mereka punya persenjataan banyak. Sehingga tinggal pencet tombol ini. Kalau dulu enggak. Peperangan-peperangan itu lebih mengandalkan jumlah. Ima Al-Ghifari menawarkan pasukan. Maka jawaban mereka apa? Kalau pasukan kita nggak perlu. Karena udah jelas pasukan mereka 1000, pasukan Nabi SAW 300 belasan. Maka kata mereka,
Subhanallah jemaah. In kunna nuqatil Muhammadan, fama'na minar rijal ma yakfi li qitali Muhammad. Kalau kita ini memerangi Muhammad, maka kita sudah punya pasukan yang cukup untuk memerangi Muhammad. Tapi kalau kita ini memerangi Tuhannya Muhammad, nggak ada yang mampu menghadapi Tuhannya Muhammad. Artinya kemenangan itu dari Allah jemaah. Jangan mengandalkan jumlah, jangan mengandalkan pasukan, jangan mengandalkan persiapan, tapi mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Kita perlu kembali kepada Allah. Di sini Syekh mengingatkan kondisi umat Islam sekarang yang banyak bergantung kepada materi. Mereka lupa bahwasanya mereka berperang untuk Allah dan Allah berjanji akan menolong dan membantu mereka. Buktinya perang Badar. Yang secara akal sehat, yang secara hitung-hitungan matematika, secara strategi yang mereka bikin, menang mereka. Oleh karena itu bagaimana pasukan musyrikin ketika melihat pasukan umat Islam, apa kata mereka? Gharra haula'i dinu. Mereka ini kesian nih. Mereka yang ditipu sama agama mereka. Yang katanya akan dimenangkan, aduh. Ini bayangan orang-orang musyrikin. Tapi ternyata benar. Mereka tidak tertipu dengan agamanya. Mereka yakin sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dengan catatan apa? Kembali kepada Allah. Jangan mengandalkan ekonomi, mengandalkan uang, duit. Andalkan Allah Azza wa Jalla. Engkau punya uang 100 miliar. Kalau Allah katakan habis-habis. Allah tinggal kirimkan api atau apa. Subhanallah. Baik, dilanjutkan. Hikmah yang ke-14. Kisah Sawad bin Ghaziyah yang menuntut balas kepada Rasulullah SAW ketika Rasul memukul perutnya dengan tongkat dan berkata, "Luruskan wahai Sawad." Kemudian Rasulullah membuka bajunya untuk dibalas. Sawad pun mencium perut beliau. Pada kisah ini dapat kita petik 2 hal. 1. Kecintaan yang tinggi dari sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, ibu bilang kalau Mbak mau. Kedua, kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan akhlaknya ketika membuka bajunya sehingga memungkinkan Sawad mencium perut beliau. Ini adalah bentuk keadilan yang patut dicontoh oleh manusia. Barakallahu fikum. Iya jemaah. Jadi ketika Nabi SAW meluruskan pasukan perang itu, dilihat Sawad ini maju ke depan. Softnya seharusnya lurus, atau dia maju ke depan. Nabi SAW pakai tongkat waktu itu, dipukul perutnya Sawad. Luruskan, istaqim ya Sawad, istaqim, luruskan. Sambil dipukul sama Nabi SAW. Sawad mengatakan kepada Nabi SAW, "Auja'tani ya Rasulullah." Kau sudah nyakiti aku ya Rasulullah. Aku minta kisos. Karena Nabi SAW buka bajunya. Dikasih itu tongkat. Agar Sawad memukul Nabi SAW. Ini kalau bicara keadilan pemimpin. Di banyak negara, biasanya pemimpin utama negara tersebut kebal hukum. Mau korupsi, mau ngomong ini, mau berbuat ini kebal hukum sudah dia. Berbeda dengan dalam Islam. Bagaimana Nabi SAW memberikan itu tongkat dan meminta kepada Sawad untuk melakukan kisos, membalas. Ketika itu Nabi pakai baju. Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tadi pukul aku nggak ada baju di perutku." Maka Nabi membuka bajunya SAW. Diangkat baju Nabi SAW. Melihat baju Nabi SAW diangkat, Sawad langsung mencium perut Nabi SAW. Nabi bertanya, "Ma hamalaka ala hadha ya Sawad?" Kenapa engkau melakukan ini ya Sawad? Ya Rasulullah, engkau ngelihat nih, kita mau perang bentar lagi.
Boleh jadi aku menjadi orang yang tewas dalam medan perang ini. Aku ingin yang terakhir aku lakukan adalah kulitku menempel dengan kulitmu ya Rasulullah. Bagaimana cintanya mereka. Oleh karena itu orang-orang musyrik gitu ya, bingung. Sebagian mereka nanti ketika cerita Hudaybiyah, sebagian mereka mengatakan aku ini Umair Suhail bin Amr ya. Dia mengatakan aku ini pernah bertemu dengan Kisra ya. Bertemu dengan kaisar, dengan raja-raja yang ada. Enggak ada yang memuliakan seperti umatnya Muhammad memuliakan Muhammad SAW. Enggak ada. Seperti Nabi SAW. Bagaimana kecintaan sahabat para nabi. Bagaimana kemuliaan Rasul SAW. Beliau membuka bajunya dan membiarkan sahabat untuk membalas pukulan Nabi SAW. Kayaknya sekarang gak ada tuh kayak gitu. Dzakar Rasulullah SAW. Tapi semoga Allah memberikan hidayah kepada umat Islam. Dan menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang soleh. Nah, yang ke-15. Hikmah yang ke-15. Keharusan berdoa dan memperbanyak munajat kepada Allah terutama dalam situasi genting. Kebanyakan orang lupa dan lalai berdoa karena kesibukannya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Sebab doa merupakan senjata orang mukmin yang dituntut untuk selalu melakukannya dalam setiap situasi dan kondisi. Barakallahu fikum ya. Di sini ada yang kurang jamaah. Di 15 ini. Iya, Pak. Mungkin ditambahkan nanti. Berdoanya Rasul SAW memperbanyak munajat kepada Allah. Ya. Terutama dalam kondisi genting. Baik. Bentar. Kemudian di sini ditambahkan. Dalam kondisi genting. Sehingga selendang beliau Ya. terjatuh. Dan firman Allah, ditambahkan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 9. Ini enggak ditulis ya sama penerjemahnya. Al-Anfal ayat 9. Mungkin Baik, bisa disiapin ayatnya untuk dibaca. Bentar. Surat Al-Anfal ayat 9. 9. Nah. Baik, Pak Ustaz. Hikmah yang ke-15, keharusan berdoanya Rasulullah SAW. Mungkin ditulis bukan keharusannya, tapi berdoanya. Berdoa. Nah, berdoanya Rasulullah SAW. Nah. Berdoanya Rasulullah SAW dan memperbanyak munajat kepada Allah terutama dalam situasi genting. Sehingga selendang Rasulullah terjatuh. Nah. Baru suratnya ya Pak Ustaz. Iya, dan firman Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum an umiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, kemudian ditambahkan lagi di dalam ayat ini. Dalam ayat disyariatkannya berdoa dan memperbanyak. Dalam ayat ini disyariatkannya untuk berdoa kepada Allah dan memperbanyak
dan memperbanyak munajat kepada Allah, terutama dalam situasi genting. Iya. Begitu Pak Ustadz. Iya. Jazakumullah khair. Di sini jamaah disebutkan bahwasanya kebanyakan orang itu lupa. Mereka lebih sibuk dengan faktor-faktor duniawi. Contoh yang paling mudah dijumpai. Kerja. Kita disuruh kerja, oke, untuk mencari rezeki. Tapi berapa persen sih seharusnya kerja dan berapa persen doa? Kita ngeliat ada orang bekerja tapi nggak kaya-kaya. Tetap miskin. Ada orang yang kerjanya dikit tapi dia kaya. Kerjanya nggak pernah keluar keringat. Nggak pernah jauh dari keluarga. Ini sebagian orang kerjanya keringatan, capek, lelah. Ditambah lagi harus meninggalkan negerinya. Tinggal di negeri orang. Tapi rezekinya tetap. Maka di sini disebutkan banyak orang yang lupa dengan doa dan dia sibuk dengan sebab-sebab materi. Sebab-sebab materi. Tadi pekerjaan lah ngomongnya contohnya. Padahal doa itu senjata orang mukmin. Di sini disebutkan. Dan dia diminta untuk berdoa dalam setiap kondisi dan situasi. Meminta kepada Allah dalam semua urusan. Yang kecil, yang remeh. Apalagi urusan-urusan yang besar. Maka anak sakit. Anak sakit nih. Orang langsung berpikir dokter nih. Lu tunggu dulu. Iya ke dokter. Tapi ingat lu dokter tuh gak nyembuhkan. Oh beli obat. Iya. Beli obat gak apa-apa. Tapi ingat obat itu tidak menyembuhkan. Makanya kenapa rumah sakit itu penuh. Karena dokter gak bisa nyembuhin. Kenapa harus ngamal semalam, 2 malam, 3 malam, sepekan. Sekali lagi dokter gak nyembuhkan. Obat tidak menyembuhkan. Cuma ngobatin. Yang nyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran buat kita semua. Nabi SAW tahu dengan jumlah pasukan yang sedikit. Iya, tapi tetap beliau berusaha bagaimana pasukan itu mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kirim berapa jemaah? Allah kirim berapa pasukan dari langit. Di ayat yang tadi kita baca. Bi alfin minal malaikati murdifin. 1000 malaikat. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Artinya sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin. Dalam perhitungan manusia. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Dan kita sudah lihat. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Hikmah yang ke-16. Keutamaan berjihad dan berperang di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pengaruh dari sabda beliau tersebut terlihat pada Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Oh, Umar bin Humam ya. Umar Hammam. Humam. Umar bin Al-Hammam. Umar bin Al-Humam. Oh, afwan. Pengaruh dari sabda beliau tersebut terlihat pada Umair bin Al-Hammam radhiyallahu Al-Humam. anhu. Apaan Pak Ustaz? Umair bin Al-Humam. Hu. Humam. Al-Hum. Oh, maaf, salah cetak. Nah, ini salah cetak. Pengaruh dari sabda beliau tersebut terlihat pada Umair bin Al-Hammam radhiyallahu anhu. Al-Humam. Al-Humar. Humam. Hu. Pakai U. Diganti U. Hanya diganti U. Ada yang mana Ustaz? Terlihat pada Iya. Umair bin Al-Humam. Bukan Hammam tapi Humam. Baik.
Pengaruh dari sabda beliau tersebut terlihat pada Humair bin Al-Hummam radhiyallahu anhu. Ia membuang sisa kurma yang ada di tangannya untuk mencari posisi yang tinggi di surga, sehingga ia mati syahid di jalan Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara jihad, jihad ini kalimat yang sangat menggetarkan hati. Sebagaimana musuh-musuh Islam itu takut dengan kalimat jihad ini. Kenapa di beberapa daerah negara itu kalimat jihad ini dihilangkan? Ada usaha. Karena kalimat ini kata Nabi SAW, "Zirwatu sanamil Islam al-jihad fi sabilillah." Puncak dari ajaran Islam, artinya sesuatu yang dilakukan, itu jihad. Kalau sholat, ya itu ibadah fisik. Ya. Waktu juga. Zakat ibadah harta. Umroh haji ya kita lihatlah. Orang juga harta dan fisik. Tapi kalau jihad ini, ibadah yang berpotensi kehilangan nyawa, kehilangan harta. Anak-anak jadi yatim. Istri jadi janda. Orang tua kehilangan anaknya. Mungkin dia tulang punggung keluarga. Ini sebuah syariat yang berat dilakukan. Tapi balasannya apa? Jannatun arduhas samawatu wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Antum menjadi orang paling kaya di dunia. Antum dapat apa? Kita lihat. Dan berapa lama antum dapat menikmati itu harta dan kesenangan. Sedangkan surga selama-lamanya khalidina fiha abad. Ini jihad yang sesuai dengan syariat. Bukan jihad-jihad yang dinamakan jihad padahal sebenarnya adalah gerakan teroris umpamanya. Gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan Umair benar-benar meninggalkan dunia. Orang kalau sudah pikirannya jihad yang benar jamaah, ya Allah. Dunia ini dan isinya itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bayangin ya, ana subhanallah tadi malam sholat isya, sholat maghrib ana di masjid, ana itu bunuh nyamuk. Karena ada banyak nyamuk, ana bunuh. Ya Allah ya, ana lihat tuh nyamuk ya. Nyamuk itu kecil ya. Dunia dan isinya ini jamaah. Tidak lebih dari sayapnya, bukan nyamuknya, satu sayap nyamuk. Nggak senilai itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka pantas ketika Umar melemparkan sisa kurma yang hendak dia makan itu. Demi untuk bersegera menyelesaikan kehidupan ini. Berperang menegakkan kalimat Allah. Kemudian dia tewas. Barakallahu fiik. Hikmah yang ke-17. Rasulullah melarang untuk membunuh pasukan dari Bani Hashim. Sebagaimana Rasulullah melarang untuk membunuh Al-Bakhtari bin Hashim. Karena membunuh Abu Al-Bakhtari. Abu. Tambahin Abu. Baik Pak Ustadz. Rasulullah melarang untuk membunuh pasukan dari Bani Hashim. Sebagaimana Rasulullah melarang untuk membunuh Abu Al-Bakhtari bin Hashim. Ya, karena bukan bin Hashim ya ini. Abu Bin Al-Bakhtari bin Hisham. Hisham ya Pak? Iya, Abu Al-Bakhtari bin Hisham. Sebagaimana Rasulullah melarang untuk membunuh Abu Al-Bakhtari bin Hisham. Ya. Karena mereka dipaksa untuk berperang. Sementara mereka sudah beriman, tetapi masih menyembunyikan keimanannya. Selama itu mereka termasuk orang-orang yang membela Nabi ketika di Mekah. Hal ini menggambarkan kepada kita tentang suatu sikap untuk selalu menjaga dan membina silaturahmi serta memenuhi hak-hak sahabatnya.
Selain itu, ia merupakan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yang seharusnya tercermin dalam keseharian seorang muslim. Barakallahu fikum. Tapi di sini ada beberapa yang perlu ditambahkan ya. Baik, Pak Ustadz. Di sini disebutkan sementara karena Banu Hashim. Mereka yang dimaksud adalah karena Bani Hashim. Dipaksa untuk berperang. Sementara Mereka sudah beriman. Tetapi mereka masih menyembunyikan keimanannya. Taib. Kemudian ditambahkan lagi wadakhalu ma'ahu syi'ib. Dan mereka ditambah memenuhi dan mereka setelah kalimat Mekah, orang-orang yang membela Nabi ketika di Mekah, ya, ditambahin wadakhalu ma'ahu syi'ib, ya, sebagaimana mereka ya Pak Ustadz, ikut serta dalam syi'ib, tulis syi'ib itu jalan di antara dua gunung, ketika dalam pemboikotan. Kemudian ditambah lagi, adapun Abu al-Bakhtari, dia memiliki sikap yang baik. Dia yang memiliki sikap-sikap ya. Memiliki sikap-sikap yang baik. Di antaranya sikap dia membatalkan perjanjian pemboikatan itu, dan mengeluarkan Bani Hashim dari Syi'ib. Ini ada banyak yang tidak diterjemahkan ya oleh penerjemahnya, mungkin kelewat. Baik. Ahibati fillah. Bani Hashim di antaranya paman Nabi Al-Abbas itu ikut dalam peperangan. Padahal Abbas ini memang ada dua riwayat. Apakah Abbas sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya, atau dia belum masuk Islam tapi dia termasuk orang yang membela Nabi SAW. Semua informasi tentang pergerakan orang Mekah itu Abbas ini yang kirim surat ke Nabi SAW. Dan Bani Hashim ketika mau pulang dari perang Badar itu ditahan sama Abu Jahal. Kalian gak boleh pulang. Kalian harus ikut perang. Karena kondisi mereka dipaksa, maka Rasulullah SAW mengatakan jangan dibunuh satupun dari Bani Hashim. Tapi yang kedua Abu al-Bakhtari. Abu al-Bakhtari ini termasuk tokoh di kota Mekah. Di mana Nabi SAW berpesan jangan dibunuh dia. Karena dia ini orang sama juga, dia datang dalam kondisi terpaksa. Dan dia juga punya peran penting di kota Mekah dalam membatalkan Sahifah, itu perjanjian orang-orang Quraisy untuk memboikot Nabi SAW. Abu al-Bakhtari termasuk yang berusaha untuk menghancurkan perjanjian tersebut. Dan itu dilakukan sama beliau. Di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW membalas budi baik orang lain. Walaupun orang itu orang kafir. Dan seorang mukmin jangan pernah lupa dengan kebaikan orang lain. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, kasih balasan dia. Balas. Dan Nabi mau membalas kebaikan mereka.
Dan alhamdulillah paman Nabi tidak terbunuh dan dari Bani Hashim tidak terbunuh walaupun mereka menjadi tawanan perang nantinya. Dan ada pun Abul Bakhtari dibunuh. Siapa? Kenapa? Karena Abul Bakhtari ini dia bersama satu kawannya. Para sahabat ketika menangkap Abul Bakhtari, dia katakan, Abul Bakhtari kita dikasih tahu Nabi gak boleh bunuh engkau. Kalau ini gak ada perjanjian sama Nabi SAW. Abul Bakhtari gak mau, akhirnya dia tetap perang dan dia terbunuh akhirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, harusnya kita cukupkan di sini pelajaran dari perang Badar ini. Kalau sudah ada pertanyaan mungkin kita berpindah kepada menjawab pertanyaan yang ada. Tafadhal. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami. Selanjutnya sesi tanya jawab pertanyaan yang sudah masuk mengenai kewajiban memenuhi azan. Apakah mendatangi masjid bagi laki-laki saat mendengar azan walaupun lewat pengeras suara tetap wajib dilakukan? Dan apabila sedang dalam perjalanan baik safar maupun mukim lalu terdengar azan, apakah tetap wajib berhenti untuk sholat berjamaah di masjid atau apakah boleh ditunda sampai sudah sampai di tujuan? Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan ketika mendengar azan. Yang azan itu lewat pengeras suara. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan dispensasi kepada seorang sahabat yang bernama Ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dia orang buta. Maka karena dia juga gak punya pendamping yang bisa selalu ada sama dia, akhirnya dikasih dispensasi sama Nabi SAW. Ketika dia beranjak pergi dari majlis Nabi SAW, Nabi bertanya kepadanya, alaihi salatu wassalam, atasma'un nida, engkau dengar gak suara panggilan? Dengar. Fa'ajib. Kata Nabi, engkau datangin. Di sini para ulama menyebutkan adalah panggilan yang tidak dengan pengeras suara. Tapi dulu Bilal itu kalau adzan di tempat yang tinggi. Sehingga suaranya agak jauh terdengar. Gitu. Bukan di dalam masjid. Soalnya kalau di dalam masjid, masjidnya tertutup ya suaranya gak akan keluar ya. Seperti kita adzan dalam ruangan ya suaranya cuma ada di ruangan tersebut. Makanya Bilal bin Rabah ketika adzan itu dia di atas. Cari tempat yang tinggi, di rumahnya siapa gitu dia adzan. Maka diperkirakan yang suara muadzin itu kalau dari atas masjid dia adzan, maka akan terdengar itu yang dijawab. Yang jadi wajib buat dia menjawabnya yang itu. Soalnya kalau adzan pakai pengeras suara, 5 kilo bisa terdengar. Apalagi di waktu subuh. Tergantung tempat adzan lokasi speakernya itu, salonnya, atau juga tergantung kondisi yang ada. Jadi yang wajib itu yang dengar adzan tanpa pengeras suara tapi dari atas masjid tentunya. Jadi jaraknya lumayan jauh. Bagaimana dengan seorang musafir? Kalau namanya musafir ini ada banyak dispensasi buat dia. Sholat Jumat pun dia nggak wajib. Maka bagi dia boleh dia tidak sholat di masjid. Ketika di dalam perjalanan dia dengar adzan, dia mungkin mau jamak sholatnya karena dia punya rukhsah itu maka nggak masalah. Dia mau nanti mau dijamak, dia dengar adzan duhur, dia punya niat enggak aku mau jamak sama asar, ya silahkan dia jamak sama asar. Karena ada dispensasi buat dia. Ini buat musafir. Kemudian bagi orang yang nggak musafir, mau dia dalam kota, dia dengar adzan, udah masuk waktu sholat ya. Tapi dia, enggak lah aku nanti mau sholat di depan, di masjid yang di depan. Ya nggak apa-apa. Dia tetap berusaha untuk sholat berjamaah ketika dia waktunya udah nyampe di tempat tujuan. Ini yang bukan musafir ya. Tapi kalau musafir tadi ada dispensasi memang buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ahsanallahu ilaikum Ustadz, Afwan izin bertanya di luar tema. Saya menggunting huruf-huruf dari nama Allah dan nama Nabi di sebuah kertas karena saya akan membuang kertas tersebut. Di kertas tersebut ada nama suami saya juga Ustadz, dan saya pun menggunting huruf-huruf dari nama suami saya. Apakah saya telah syirik Ustadz karena menggunting nama suami saya, padahal yang disyariatkan hanya nama Allah dan Nabi-Nya?
Saya Masya Allah. merasa was-was, jangan-jangan niat saya tadi seperti itu, tetapi jika ditanya sekarang rasanya tidak mungkin saya menyamakan Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya takut telah terjatuh kepada kekufuran. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Nabi Ibrahim itu berdoa. Ujunubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, mereka itu banyak menyesatkan umat manusia. Bayangin ya, di dunia ini ada berapa juta orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dianggap anak Tuhan. Berapa juta pula yang menyembah patung-patung dan berhala. Berapa banyak yang menyembah mentari mungkin. Jadi dari 8 miliar jumlah penduduk bumi ini, kira-kira 1,7 yang muslim. Sisanya. Kembali kepada pertanyaan. Semoga yang bertanya dikasih kekuatan untuk istiqamah di atas agama Allah ini. Insya Allah gak masalah. Ketika dia menggunting nama Allah ya, nama Rasul SAW, agar tidak ikut dalam kertas-kertas yang dibuang. Itu karena dia memang diperintahkan mengagungkan Allah dan mengagungkan Nabi SAW. Dan mencintainya. Adapun ketika ada nama suami, itu karena dia cinta sama suaminya. Dan itu cinta yang tabi'i. Cinta yang natural ya. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul SAW. Kita cinta sama keluarga kita, sama anak kita. Tapi kecintaannya berbeda. Kecintaan kepada Allah harus lebih besar. Kecintaan kepada Nabi harus lebih besar daripada kecintaan kepada keluarga. Jadi insya Allah gak ada masalah. Cuma berkaitan dengan kertas yang mungkin ada nama Allah ya. Bagaimana menghilangkannya? Salah satunya dengan dibakar. Dibakar selesai sudah insya Allah. Karena biasanya akan hilang nama tersebut. Atau tulisan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah dengan menerima hampers Natalan termasuk merayakan hari raya mereka? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Yang pertama berkaitan dengan Natalan ini. Ingat ini ritual orang-orang Nasrani. Umat Islam gak boleh gangguin mereka. Ya sudah biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Mendapatkan hadiah dari mereka. Apa hukumnya? Yang pertama, selama hadiah itu halal, makanan itu halal, boleh dimakan. Tapi kalau makan itu haram ya bagaimanapun tetap gak boleh dimakan. Hal yang kedua, gak boleh kita merasa senang dengan ritual mereka. Ada kalau ini kasih hadiah kalau tiap hari atau apa, enggak. Kita tetap mengingkari acara mereka. Tapi karena makan itu makanan yang halal dan boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Itu menurut pendapat yang Anda lihat lebih kuat ya. Walaupun mungkin ada pendapat yang lain yang melarang makanan-makanan yang dibuat untuk sebuah ritual tersendiri. Ada makanan yang mungkin diberikan sesajen ya umpamanya. Karena sesajen itu modelnya dua. Ada yang hewan ternak yang disembelih atas nama selain Allah maka haram. Atau dengan nama Allah tapi dihadiahkan untuk selain Allah maka haram. Tapi kalau buah-buahan umpamanya yang dia jadikan sesajen, apakah buah-buah itu boleh dimakan? Pendapat yang lebih kuat, nggak apa-apa halal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya untuk poin 14, sawat itu siapa Pak Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua di luar tema, bila pengajian rutin kami tentang tafsir Quran setiap 1 pekan, salah satu tetangga kami minta haul 2 tahun orang tuanya minta diselipkan doa. Apakah boleh Ana ikut hadir di pengajian tersebut Ustadz? Syukron jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, berkaitan dengan Sawad bin Ghaziyah atau Ghuzayyah. Dia salah satu sahabat Nabi. Yang dia ketika itu Nabi sedang meluruskan shaf mereka, Sawad maju ke depan. Yang kemudian Nabi lagi ngelurusin shaf itu bawa tongkat, dilurusin. Dengan tongkat itu perutnya Sawad dipukul supaya mundur ke belakang. Itu Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun pertanyaan tadi, ada kajian rutin tafsir ya. Ketika itu kajian tafsir, membahas tafsir, nggak ada masalah kita hadir. Kalau di saat
kajian itu ada yang titip doa. Karena berkaitan dengan haulnya, keluarganya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang seharusnya kita contoh. Meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah itu meninggal tahun 10 kenabian. Artinya 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi hijrah. Nabi hijrah di kota Madinah selama 10 tahun. Pada masa 10 tahun itu Nabi gak pernah ngadakan haulnya Khadijah. Gak pernah. Padahal beliau cinta banget sama Khadijah. Maka kita ini seharusnya mencontoh apa yang dikerjakan Nabi. Sebagai bentuk kecintaan kepada Khadijah. Adain haul. Enggak Nabi SAW. Tahun pertama enggak, tahun kedua enggak, tahun ketiga enggak, tahun keempat enggak, tahun kelima enggak, tahun kelima enggak. 6, 7, 8 sampai meninggal Nabi SAW. Mereka tidak mengadakan. Abu Bakar melanjutkan apakah mengadakan haulnya buat Nabi SAW? Enggak. Umar juga enggak, Utsman. Imam Syafi'i enggak. Enggak ada haulnya Imam Syafi'i. Wala Imam Ahmad. Maka tolong kita belajar lagi agama. Sekali lagi tadi. Kita perlu jadi moderat dalam beragama ini. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangin. Udah seperti yang dijalankan Nabi SAW. Jadi kalau bicara hadir di kajian tafsir gak ada masalah. Ketika orang itu titip doa yang lain lagi acaranya. Artinya sebenarnya itu bukan acara inti. Karena acara inti adalah kajian tafsir. Tetap hadir di kajian tafsir tersebut. Tapi kalau di situ ada tadi ritual mamanya membaca yang biasa dibaca ketika haul, ya kita gak perlu hadir ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya jika saya dan orang tua memiliki pemahaman yang berbeda tentang agama? Apakah saya harus menurutinya meskipun pemahaman orang tua saya cenderung di luar hadis dan Al-Quran? Atau saya menjadi durhaka? Subhanallah jemaah. Iya. Seorang muslim itu wajib taat, patuh kepada orang tuanya. Selama perintah orang tuanya, permintaan orang tuanya tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasul SAW. Ketika orang tua menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disuruh Nabi SAW, maka kita nggak taat. Ini juga kita tetap berbakti sama orang tua. Mungkin dianggap durhaka. Iya, Nabi Ibrahim dianggap durhaka sama bapaknya. Bahkan mau dirajam sama bapaknya, diusir sama bapaknya. Di masa sekarang kadang-kala ada anak yang udah belajar sunnah. Orang tua yang ngomong gak halal sama anaknya. Kalau dia tetap belajar sunnah. Dianggap bukan anaknya lagi. Ya gara-gara mungkin orang tua kurang paham. Jadi insya Allah tugasmu tetap berbakti sama orang tua. Taat sama orang tua. Nurut sama orang tua. Menyenangkan, membahagiakan orang tua. Tapi tidak dalam hal-hal yang tadi yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya perintahkan. Seperti itu. Orang tua menganggap kau durhaka, yang kau minta maaf sama orang tua. Sampai ada pertanyaan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana aku dipanggil sama orang tua? Dipanggil sama orang tua. Tapi rumah orang tuaku ini pakai karpet dari sutra. Sedangkan laki-laki gak boleh gitu. Duduk di situ memanfaatkan itu gak boleh. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Ahmad, engkau gulung karpetnya itu sampai engkau ketemu sama orang tua. Artinya dia tetap taat sama orang tua tapi tidak durhaka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin bisa dilakukan oleh seorang anak, dan seorang anak hendaklah ketika ngobrol sama orang tua selalu merendahkan diri, merendahkan hatinya. Dia minta maaf sama orang tua, dia katakan aku masih tahap belajar ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana seharusnya sikap Ana ketika istri minta kami pindah tinggal kontrakan karena selama ini kami tinggal ikut Umi. Namun di sisi lain Ana tidak tega meninggalkan Umi yang sudah tua. Sebenarnya Ana punya satu adik laki-laki yang sudah dewasa, namun kurang mengerti dengan kondisi Umi. Apa-apa masih tergantung Umi. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi istri itu punya hak tempat tinggal. Sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian dia juga punya hak untuk tidak dikumpulkan
sama mertua, sama saudara, ya dia punya hak tempat tinggal. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan membahayakan mereka. Soalnya kalau umpamanya tinggal di rumah bersama Umi, kemudian sering ribut ya, berantem Umi, ya artinya ada gesekan yang menyebabkan akhirnya rumah tangga jadi nggak harmonis. Itu dihindari. Apa tugas seorang suami sekarang? Kalau suami tetap mau tinggal sama ibunya, mungkin bisa mengkondisikan rumahnya. Ya ada orang yang rumahnya besar, sehingga bisa umpamanya bagian depan atau mana disekat kek atau apa, sehingga istri seakan-akan di rumahnya dia. Seperti kos-kosan gitu kan, ada kos-kosan, ada kamar, ada dapur kecil, kamar mandi. Jadi seperti di rumahnya dia. Walaupun sebenarnya satu bangunan. Itu menjadi solusi. Sehingga istri tidak terus berinteraksi yang ditakutkan terjadi gesekan. Engkau sebagai anak tetap tinggal di situ sebenarnya. Cuma tadi pintunya beda, dapurnya beda, kamar mandinya berbeda. Itu kalau bisa diusahakan, ana rasa menjadi solusi. Kalau nggak bisa diusahakan, antum tetap harus pindah, cari tempat kontrakan yang dekat. Sehingga antum tetap bisa dampingin ibu. Karena di situ ada adik mungkin. Artinya adik mungkin tinggal diajarin ya, bagaimana dia hidup bersama ibu ya. Dan antum tinggal berdekatan, nggak berjauhan. Kemudian yang ketiga, antum perlu berada di tengah. Bagaimana meraju istri. Untuk kalau memang nggak bisa tetap tinggal di rumah tersebut, tapi antum kasih perhatian lebih kepada istri. Sehingga istri, walaupun dia mungkin nggak nyaman, tapi karena suami memberikan perhatian lebih, mudah-mudahan itu mengobatin ketidaknyamanan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, ada seorang suami yang bekerja sebagai pasukan kuning atau tukang angkut sampah, yang sudah bertahun-tahun tidak dapat menjalankan puasa Ramadan dengan alasan tidak kuat berpuasa, hausnya yang tidak dapat ditahan. Yang bersangkutan pun tidak pernah mendapatkan libur sehingga qadarullah tidak dapat mengqadha puasanya. Apakah yang bersangkutan boleh membayar fidyah saja atau tetap wajib mengqadha? Jazakumullahu khairan, Pak Ustadz. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Bicara tidak kuat, itu relatif. Ada banyak tukang-tukang yang merasa nggak kuat. Karena dia kumpul sama orang-orang yang tidak kuat. Anda melihat ya, kuli bangunan. Bekerja mereka di bawah terik matahari. Mereka nggak puasa. Tapi kadang-kadang ada satu yang puasa. Kerjanya sama mereka, tapi dia puasa. Kenapa? Apakah yang lainnya sakit, dia yang sehat? Enggak, lainnya sehat. Yang lainnya sakit hati. Maka nasihat anak yang pertama, sang suami tetap berusaha untuk puasa. Jadi diniatkan dari malam. Orang itu niatnya. Ketika dia niat, makanan yang dipersiapkan, dia melatih diri. Insya Allah dia kuat ya. Ketika dia nanti, dia nih bukan dari rumah sudah gak puasa. Tapi dia memang berusaha. Namanya orang puasa itu lapar. Orang puasa itu haus. Maka katakan kepada suami, ketika nanti di tengah jalan, memang dia sampai umpamanya pukul 12. Kalau dia tetap puasa, dia akan jatuh sakit ini. Lain. Dia berbuka ketika itu. Tapi dia sudah berusaha untuk puasa. Besok seperti itu. Dia puasa dari rumahnya. Dia bekerja dalam kondisi puasa. Ketika nanti umpamanya mungkin hari itu kerjaannya. Kan kerjaan orang itu beda-beda. Ada hari itu yang sampahnya banyak atau ini itu. Ketika memang dalam kondisi dia gak mampu. Kalau dia sejak pagi gak puasa bukan gak mampu. Memang tidak puasa. Tapi kalau dia berpuasa dia tahan ini itu. Tapi kondisinya ada orang yang kadang-kadang udah pusing dia. Kayaknya udah mau pingsan. Sedangkan dia tetap harus bekerja. Di sini dia berbuka bukan karena ditakutkan membahayakan dia sakit. Hari kedua, hari ketiga, lama kelamaan biasa aja. Biasa.
Cuma yang jadi masalah orang itu udah gak puasa. Buktinya dia mengatakan dia gak ada libur. Di mana gak ada libur orang kerja? Ahad gak libur dia. Ahad libur biasanya orang kerja. Istirahat dia. Ada waktu-waktu tetap libur. Jadi intinya tetap dia wajib berpuasa. Dia tidak bayar fidyah. Cuma tadi ketika kondisinya memang tidak memungkinkan. Setelah dia berpuasa. Bukan dia memang gak puasa. Dia sahurnya yang benar. Minumnya yang benar. Kondisi dia ketika bekerja dalam puasa. Mungkin dia pakai payung, pakai topi, pakai apa. Ketika dia bisa istirahat, dia istirahat. Karena semua kerjaan ini ada istirahatnya. Ada istirahat. Sebagian orang itu ketika waktu istirahat ngobrol ini itu. Ketika waktu istirahat kau tidur istirahat. Benar-benar. Mungkin capek ini kau perlu mandi supaya seger. Nabi SAW kadang-kadang ketika panas terik. Beliau siram air ke kepalanya. Untuk menghilangkan sedikit dahaga. Jadi tetap wajib untuk berpuasa. Kecuali tadi ketika nggak mampu. Bukan nggak mau. Tapi yang terjadi nggak mau berpuluh tahun. Dia memang gak puasa gitu. Dari pagi memang gak puasa. Tetap dia wajib berpuasa. Setiap waktu sahur, dia benerin. Nanti di tengah jalan memang dia takut sakit ini itu. Takut pingsan apa. Dia buka waktu itu. Besok juga seperti itu. Dia lakukan terus seperti itu. Semoga nanti dapat kekuatan sama Allah sehingga bisa menyelesaikan puasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ketika ada uang di bank sekitar 250 juta dan sudah lebih dari 1 tahun. Tetapi uang itu dipergunakan setiap saat, tetapi masih tetap di atas 250 juta. Apakah ada zakatnya Pak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik, ya. Di antara syarat zakat itu adalah kepemilikan uang itu. Kita milikin sempurna. Milik kita. Yang kedua sampai nisab. Kalau tadi ini 250 juta udah lebih dari nisab ya. Yang ketiga berputar 1 tahun. Maka wajib zakat. Kalau bicara uang itu dipakai ini untuk itu ya alhamdulillah. Makanya zakat itu ketika uang itu masih sampai nisab. Kalau dipakai uang itu di bawah nisab gak wajib zakat. Dan ingat zakat ini gak ngurangin harta. Banyak orang takut hartanya berkurang ketika dikeluarkan zakat. Padahal zakat itu kata Allah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu membersihkan dan menumbuhkan. Kalau enggak dikeluarkan zakatnya, habis itu berkahnya dari sana nanti. Bahkan akan jadi bencana buat yang memilikinya. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhali. Ustadz, pertanyaan terakhir. Kembali kepada materi kajian, Ustadz, apa yang memotivasi kemenangan Rasulullah dalam peperangan, walau jumlah beliau lebih sedikit, yaitu sekitar 300 orang, dan jumlah musuh lebih besar, yaitu sekitar 1.000 orang. Dan kemudian sebelum ditutup, Pak Ustadz, mohon doanya untuk orang tua jamaah kami, Ibu Mariati, yang qadarullah 2 pekan yang lalu baru terserang stroke. Jazakumullahu khairan, Pak Ustadz. Namanya. Nah, Pak Ustadz. Orang tuanya Ibu Mariati. Enggak, Bu Mariati, nama ibunya yang sakit. Ya. Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Yang pertama, mereka itu keluar dari kota Madinah. 311 orang untuk menghadang kafilah dagang. Tapi kafilah dagang itu selamat. Allah menjanjikan kepada mereka ihdat ta'ifatain. Allah berjanji kalian akan mendapatkan kafilah atau pasukan perang. Para sahabat inginnya ketemu sama kafilah. Tapi Allah berkeinginan lain. Apa yang memotivasi mereka untuk tetap bertahan? Iman. Karena mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW sebelum perang itu beliau beberapa kali menyampaikan kepada para sahabat, asyiru alaih, coba aku minta pendapat kalian gimana nih. Karena beliau butuh dukungan para sahabat. Ternyata semua sahabat siap. Dan keimanan itulah yang memotivasi mereka untuk bertahan menghadapi musuh dan keyakinan bahwasanya mereka perang bukan dengan jumlah.
Tapi mereka perang dengan iman mereka. Dan Allah berjanji, kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Barakallahu fiik. Nah jemaah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف Ibu Mariati. اللهم اشفها شفاء عاجلا غير آجل. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai berjumpa kembali. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan.